Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi semuanya teman-teman mahasiswa. Baik, ini adalah pertemuan yang pertama kali. Saya akan memperkenalkan diri saya, juga nanti kita juga kenalan bagaimana mata kuliah kita akan kita ajarkan, kita belajar bersama selama 1 semester. Jadi khusus di pertemuan hari ini kita akan perkenalan. Oke, gitu ya. Jadi mata kuliah kita jangan lupa Sistem Informasi Akuntansi. Oke. Baik, saya pengen kenalan dulu nih. Saya salah satu dosen di S1 Akuntansi STIE Surakarta gitu ya. Nah, kita lihat profil saya. Saya nama lengkap Eko Triyanto, SEMM, biasa dipanggil dengan Pak Eko gitu ya. Jadi teman-teman nanti boleh panggil Pak Eko. Kalau nanti ada beberapa Pak Eko Chen gitu ya. Jadi terkenal dengan Pak Eko Chen di kampus STIE Surakarta. Baik, saya kenalan dulu ya. Oke, saya dilahirkan di Batu Raja, salah satu kota terkecil di paling selatan ujungnya Sumatera Selatan gitu ya. Jadi sebuah desa. Tanggal 17 April 1986. Jadi ya kira-kira kita sudah pas menjelang nih puncak-puncaknya umur gitu ya katanya. Oke, alamat yang saya tempati di Desa Karangnongko, Mojosongo, Boyolali. Jadi saya orang Boyolali asli, tapi lahir dan besar di Sumatera gitu ya. Jadi bisa atau sering teman-teman menyebutnya adalah Pujasuma, putra Jawa kelahiran Sumatera. Oke. SD saya di SDN 2 Trans Bangsa Negara di desa saya lahir di sana. Kemudian di SMP-nya di SMP Negeri 7 Belitang Madang Raya, Oku Timur. Kemudian SMA saya juga di SMA Negeri 1 Belitang, Oku Timur. Ogan Komering Ulu Timur kalau sering kita sebut dengan Oku ya, Oku Timur, nanti ada beberapa Oku. Nah jangan salah nanti kabupatennya adalah Ogan Komering Ulu bagian timur gitu ya. S1-nya saya mengembara di Solo, Surakarta, S1 Akuntansi UNS Universitas 11 Maret Surakarta. Kemudian kembali lagi di S2 Manajemen STIE Trisna Negara, Oku Timur. Sempat mengajar di sini selama 5 tahun dan kembali lagi ke Jawa. Sekarang mengajar di STIE Surakarta mulai tahun 2017. Kemudian melanjutkan studi untuk S2 akuntansinya di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Ini insya Allah on the process tesis gitu ya. Doakan saja mudah-mudahan tahun ini kita selesai. Baik, nanti di Sistem Informasi Akuntansi ini panggil saya Pak Eko gitu ya. Pak Eko, bukan paket ekonomis tapi Pak Eko gitu ya. Baik, kalau kita sudah kenalan sama yang membawakan mata kuliahnya, sekarang kita lihat bagaimana kita akan mempelajari sistem informasi akuntansi ini selama 1 semester ke depan. Berapa kali, kemudian ketentuan-ketentuan, peraturan dan lain sebagainya untuk 1 semester ke depan seperti apa. Oke, sistem informasi akuntansi. Ya, programnya adalah S1 Akuntansi. Nanti kemungkinan kalau di D3 juga ada ya sebenarnya, sama di akuntansi, baik itu di D3 ataupun S1 ada. Nah, mata kuliah ini diajarkan di semester 3, ini sebenarnya tergantung dengan floating mata kuliahnya di semester 3, 2 atau bahkan di semester 4 ada juga gitu ya. Bisa jadi seperti itu. Nah, bobot SKS-nya adalah 3 SKS, jangan lupa. Jadi ada beberapa mata kuliah yang SKS-nya itu ada yang 2, 3, ada yang 4, ada yang 6. Baik, di sistem informasi akuntansi ini ya, kita perlu ketahui bahwa SKS-nya adalah 3. Nanti ada beberapa mata kuliah yang SKS-nya 2, 3 atau 4. Ada bahkan yang 6. Nah, perhatikan karena kalau saudara paham, SKS ini juga mengandung bobot nilai. Ketika nilai saudara bagus,
pengalinya juga SKS-nya tinggi gitu ya. Jadi silakan di manajemen, di strategi bagaimana ketika mata kuliah itu bobot SKS-nya tinggi, saudara juga harus kejar biar nilainya nanti mencapai IP yang bagus, yang memuaskan, itu juga gampang untuk dicapai gitu ya. Baik, program studinya adalah S1 akuntansi, nama dosen Eko Trianto, SEMM gitu ya. Pertemuan kita rencanakan ke dalam 14 kali pertemuan. Wajibnya adalah 16 gitu ya, yang 2 UTS dan UAS. Jadi ada efektif untuk 14 kali pertemuan. Satu pertemuan di pendahuluan, kita kenalan dan kontrak kuliah. Oke. Baik, apa toh itu SIA? Kita lihat manfaat dari mata kuliah ini. Kalau kita paham, saudara sudah pernah masuk ke dunia perusahaan, dunia bisnis, pasti mereka akan sangat membutuhkan namanya informasi dan data gitu ya. Informasi dan data. Nah, data adalah beberapa fakta yang ditulis, dicetak, kemudian disimpan, kemudian disajikan sedemikian rupa sehingga menghasilkan salah satu atau sebuah informasi yang sangat penting sehingga digunakan untuk pengambilan keputusan, baik itu yang urgent, baik itu yang sifatnya untuk keputusan pengambilan kebijakan ke depan ataupun mengevaluasi dari prosesnya perusahaan atau jalannya bisnis di sebuah perusahaan gitu ya. Jadi sistem informasi akuntansi ini kita akan melihat bagaimana data dan informasi itu kita kelola dan kita manajemen di dalamnya. Nah, setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan memiliki pengetahuan dasar tentang sistem informasi akuntansi, baik itu berbasis komputer atau bagaimana sistem informasi itu mengubah sifat dasar akuntansi dari angka kemudian jadi data dan jadi informasi gitu ya. Nah, kita lihat perkembangan teknologi informasi ini seperti internet, e-commerce, kemudian ada electronic data interchange dan database ini telah mengubah organisasi dan perusahaan itu dalam melaksanakan kegiatan bisnis baik itu skala lokal, nasional, bahkan sampai internasional gitu ya. Bahkan sampai internasional. Sekarang dengan adanya data elektronik itu kan sudah luar biasa turnover-nya gitu ya. Baik, di mata kuliah ini kita akan atau mahasiswa akan dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan dengan mengedepankan penguasaan topik utama mengenai pengertian fenomena bisnis terkini untuk memahami bagaimana sistem informasi akuntansi, kemudian mendefinisikan, kemudian mengintegrasikan antara intuisi dan analisis, kemudian melakukan adaptasi perubahan organisasi secara bertahap, kemudian perusahaan yang berdaya saing tinggi ya. Di antara mata kuliah dan materi yang akan kita pelajari itu yang pertama adalah landasan konseptual sistem informasi akuntansi. Ini kaitannya dengan dasar-dasar sistem informasi itu seperti apa, kita akan lihat dan pelajari. Kemudian tentang pemahaman pengendalian dan audit sistem informasi akuntansi. Bagaimana kita memahami pengendalian baik itu internal, umum yang ada di perusahaan, kemudian bagaimana kita juga bisa mengevaluasi dari sistem informasi akuntansi itu sendiri. Nah, kemudian yang terakhir kita nanti akan belajar bagaimana aplikasi sistem informasi akuntansi dan proses pengembangannya itu berkembang saat ini gitu ya. Nah, kita nanti belajar masalah aplikasi-aplikasi juga yang dipakai dalam sistem informasi akuntansi. Kemudian standar kompetensi yang kita harapkan mahasiswa itu dapat mengidentifikasi peran sistem informasi akuntansi dalam kegiatan bisnis maupun perekonomian. Nah, dapat menjelaskan tentang 3 konsep utama tadi, tentang landasan konseptual, pemahaman pengendalian dan audit, dan aplikasi dan proses pengembangan sistem informasi akuntansi itu sendiri. Nah, strategi pembelajarannya, jadi kalau sebelumnya kita ada tatap muka, jadi
pada saat ini karena memang ada pemberlakuan PPKM dan kondisi protokol kesehatan yang harus kita jalankan, sehingga pada kesempatan semester ini kita akan belajar dengan blended learning gitu ya. Jadi hampir semuanya metodenya kita pakai daring gitu ya, atau diskusi online. Nah, ada beberapa blended learning yang kita pakai. Yang pertama dengan tutorial, nanti ada video podcast di setiap pertemuannya. Kemudian kita susulkan dengan diskusi, nanti bisa kita bantu dengan grup WA, atau kita lihat di diskusinya di GCR, Google Classroom gitu ya. Kemudian nanti di setiap pertemuan kita tambahkan beberapa kuis ataupun tugas-tugas untuk menambah pemahaman dan mengambil evaluasi nilai yang akan kita jalankan selama 1 semester itu. Nah, tutorial dengan cara penjelasan video podcast tadi ya, di LMS, Learning Management System. Jadi nanti sudah ada kelasnya, kemudian kita sudah bagi ke dalam 14 kali pertemuan. Setiap kali pertemuan saudara sebagai mahasiswa wajib untuk melihat video podcast yang saya sampaikan di awal. Nah, baru kita melakukan diskusi gitu ya. Oke. Nah, untuk aturan perkuliahan yang jelas agak sedikit berbeda dengan aturan yang ada di secara offline gitu ya. Ada beberapa aturan yang mungkin mahasiswa ketika di dalam kelas, namun saat ini karena tidak ada pertemuan offline-nya, nah sementara kita abaikan. Yang jelas mahasiswa wajib untuk mengikuti semua proses perkuliahan dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-16. Itu adalah syarat wajib mahasiswa mendapatkan nilai dan lolos di mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi ya. Nah, jadwal untuk kuliah selama 14 kali pertemuan efektif kita sudah bagi ke beberapa tema ya. Kita lihat ini tema dasarnya secara umum, jadi nanti kita float atau kita bagi ke beberapa sub bab gitu ya. Nah, setidaknya ada beberapa garis besar tema. Yang pertama pertemuan pertama kita hari ini berarti kita membahas masalah perkenalan dan kontrak kuliah. Kemudian yang kedua adalah konsep-konsep dalam sistem informasi akuntansi. Yang ketiga kita akan membahas masalah data dan pengorganisasiannya data dan informasi. Kemudian yang keempat kita akan membahas tinjauan pemrosesan transaksi dan sistem enterprise research planning. Yang kelima kita akan membahas sistem teknik dokumentasi. Kemudian yang keenam kita akan membahas masalah database relasional. Kemudian ada sebelum UTS pertemuan ke-7 kita membahas teknik penipuan dan penyalahgunaan komputer. Ini terutama di sistem informasinya ya. Kemudian setelah kita UTS di pertemuan ke-8, pertemuan ke-9 nanti ada pembahasan mengenai pengendalian internal dan sistem informasi akuntansi. Kemudian yang ke-10 kita akan melihat pengendalian untuk keamanan informasi. Nah, bedanya dengan yang 9 tadi, kalau di pertemuan ke-9 pengendalian internal itu kita akan bahas internal perusahaan, bagaimana pengendalian atau item-item yang disajikan oleh perusahaan, dibentuk oleh perusahaan, sehingga internal baik itu data, aset, informasi apapun yang ada di perusahaan itu menjadi aset yang terpenting, itu terkendali dan aman dari baik itu penyalahgunaan atau pencurian. Nah, kita akan membahas masalah pengendalian internalnya. Kemudian sistem informasi akuntansi ini juga tentang pengendaliannya. Sedangkan yang pertemuan ke-10 ini kita akan lihat pengendalian untuk khusus keamanan di sistem informasi akuntansinya. Kalau tadi pengendalian internal secara umum di perusahaan, kalau ini khusus di keamanan informasi gitu ya. Nah, pertemuan yang ke-11,
Jadi sistem informasi akuntansi itu nanti kita akan coba memahami bagaimana siklus-siklus akuntansi ya, mulai dari transaksi. Transaksi itu berarti nanti akan menghasilkan bukti transaksi. Dari bukti transaksi itu kita akan alurkan ke pencatatan. Nah, pencatatannya dari A sampai Z, kemudian sampai berakhir pada data, yaitu laporan keuangan. Nah, berawal dan kemudian menuju sampai berakhir di mana? Nah, kita akan lihat sebagai satu siklus ya. Sebagai satu siklus. Nah, siklus secara umum kita bedakan menjadi beberapa siklus di sini ya. Ada siklus pendapatan, kita akan bahas di pertemuan 11, yaitu tentang transaksi penjualan dan penerimaan kas. Maaf. Jadi ada transaksi penjualan yang mengakibatkan ada aliran masuk kas ya, penerimaan kas atau pendapatan. Nah, kita lihat dari sisi sistem informasinya ya, bukan dari akuntansinya tapi sistem informasinya. Jadi bukti-bukti transaksi itu nanti berawal, menuju dan berakhir di mana. Kemudian yang ke-12 itu masalah siklus pengeluaran. Nah, ini kebalikan dari pendapatan, kali ini pengeluaran, yaitu ada transaksi pembelian dan pengeluaran kas. Seluruh transaksi yang mengeluarkan uang kas atau setara kas itu masuk ke dalam siklus ini. Nah, kita pahami nanti ada siklusnya. Jadi ada beberapa flowchart yang tergabung jadi satu, di satu siklus kita akan pelajari. Kemudian ada siklus produksi. Di beberapa perusahaan yang notabene perusahaan produksi ya, itu ada proses mulai dari bahan baku, proses produksi sampai dengan bahan jadi atau barang jadi. Nah, kita pelajari di siklus produksi ini. Kemudian yang ke-14 ada siklus manajemen sumber daya manusia dan penggajian. Nah, bagaimana rekrutmen, kemudian pengembangan, peningkatan kapasitas SDM sampai dengan penggajiannya, kita lihat siklusnya di pertemuan ke-14 ini. Kemudian yang terakhir nanti ada pembahasan mengenai proses pengembangan sistem. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana sistem informasi akuntansi itu saat ini dijalankan di beberapa aplikasi atau dikembangkan dalam bentuk software gitu ya. Nah, kita lihat di pertemuan ke-15 ini. Itu. Jadi ada kira-kira efektif 14 kali pertemuan untuk membahas materi sistem informasi akuntansi. Untuk float nilainya, bobot nilainya kira-kira seperti ini. Tapi nanti bisa fleksibel ya. Kami sampaikan bahwa di bahan kajian yang kita akan dalami selama 14 kali pertemuan, bisa jadi nanti kita akan tambahkan atau mungkin kita ganti gitu ya. Jadi sesuai dengan kebutuhan kita nanti masing-masing. Untuk bahan pustaka yang menjadi bahan acuan utama saya adalah buku karangan Romney, Marshall B. Romney dan Paul. Bukunya seperti ini, salah satu bukunya ya. Nah, saudara lihat di sini, ini edisi ke-13, karangan Marshall B. Romney, kemudian Paul John Steinbach, Salemba 4, edisi ke-13 2015. Kemudian ada beberapa bahan bacaan yang lain. Hall GI 2013 Introduction to Accounting Information System, edisi 8. Kemudian ada karangan dari Mujilan Agustinus 2012 Sistem Informasi Akuntansi dari Widya Mandala Wima Pers Madiun. Kemudian dari karangan Wilkinson Cerulo Raval tahun 2000 Accounting
Information System Essential Concept and Application edisi 4, dan ada karangan dari James Hall 2004 terjemahan Sistem Informasi Akuntansi Salimba 4, dan Frederick 1983 Accounting Information System McGraw-Hill USA. Nah, ini ada beberapa bahan bacaan yang saudara mungkin nanti bisa cari salah satunya, atau saudara nanti bisa cari bahan referensi yang bentuknya buku elektronik, browsing aja, banyak sekali. Jadi kita sama-sama belajar di sini dari berbagai sumber. Silahkan kita diskusikan. Ketika satu bahasanya sama, kita padukan dari beberapa sumber, kita diskusikan di pertemuan selama 1 semester itu, gitu ya. Jadi kita, saya sebagai dosen di sini, setidaknya hanya memfasilitasi kita diskusi untuk mengembangkan ilmu sistem informasi akuntansi. Jadi kita statusnya sama, belajar, gitu ya. Oke. Kemudian untuk aturan nilai, ini yang selama ini saya pakai, ya, ada 4 komponen nilai. Yang pertama berkaitan dengan nilai tugas atau kuis, nanti kita jadikan satu. Jadi ada tugas, ada kuis. Kita bobotkan 25%. Kemudian keaktifan 25%. Jadi di setiap pertemuan, baik itu nanti kita yang kita pakai WA group ataupun di GCR. Nah, semua aktivitas saudara, baik tanya maupun jawab, itu semuanya akan saya catat di nilai keaktifan, ya, 25%. Gitu. Nah, kemudian ada komponen nilai dari UTS 25% juga, dan UASnya 25%. Jadi ada 4 komponen nilai yang totalnya bisa jadi 100%. Kalau saudara sebutnya semuanya, nilainya adalah A. Nah, nilainya seperti apa? Kita lihat di sini. Ini panduan nilai yang terbaru. Jadi dari nilai terkecil sampai dengan terbesar, interval dari 0 sampai mohon maaf. Interval dari 0 sampai dengan 100 ada. Jadi kalau saudara total nilainya dapat antara 0 sampai dengan 39,99, nilainya adalah E, angkanya 0. Jadi tidak lulus, ya, tidak lulus. Nah, kemudian 40 sampai dengan 54,99 nilainya adalah D1. Ya. D1. D itu lulus, tapi D gitu ya. Nah, ini nanti biasanya ada syaratnya dalam satu masa perkuliahan sampai dengan semester terakhir itu minimal D-nya berapa gitu ya. Ada 1 atau berapa gitu kalau salah. Nah, kemudian interval nilai dari 55 sampai dengan 59,99 C, angka IP-nya nanti 2. 60 sampai 64,99 C plus 2,5. 65 sampai dengan 69,99 B min 2,75 IP-nya. Kemudian interval 70 sampai dengan 74,99 B 3,0 pas 3. Interval 75 sampai dengan 79,99 B plus atau 3,5 kalau di B nanti. Nah, kemudian yang interval 80 sampai dengan 84,99 itu amin 3,75. Lumayan lah ya. Amin tapi masih 3,75 di IP. Nah, ini yang tertinggi 85 sampai dengan angka 100. 00. A bulat angkanya adalah 4, TP-nya 4. Ya. Nah, jadi lihat kalau tadi di sistem informasi akuntansi itu adalah SKS-nya 3, berarti pengalinya ini saudara dapat angka yang mana dikalikan dengan jumlah SKS. Nah, itu yang akan menopang IPK, indeks prestasi kumulatif saudara. Jadi silahkan kejar mana yang SKS-nya tinggi gitu ya.
Oke. Nah, syaratnya saudara harus bisa mengejar 4 komponen nilai ini sehingga bisa memuaskan atau predikannya adalah A gitu ya. Baik, untuk metode perkuliahan ada pendekatan saintifik, model pembelajaran berbasis masalah. Jadi ada beberapa kasus yang mungkin nanti saudara harus selesaikan untuk melengkapi tugas dan kuis. Kemudian tutorial, diskusi, dan penugasan. Baik, ini di kontrak kuliah kita gitu ya. Jadi nanti ketika ada beberapa poin ketentuan yang saudara keberatan di sini, silahkan kita diskusikan di pertemuan pertama gitu ya, di pertemuan pertama. Jadi pertemuan pertama kita akan mengedilkan bagaimana hubungan kita selama 14 kali pertemuan, berarti 13 ya, karena 14 sudah kepotong satu pertemuan di depan. Jadi tinggal 13 pertemuan ke depan sampai 1 semester itu bagaimana hubungan kita. Nah, kita tentukan di awal di kontrak kuliah ini. Baik, seperti itu. Jadi untuk bahasanya saudara nanti setiap sesi perkuliahan sudah saya sampaikan, dan insya Allah ini nanti akan saya bentuk grup GCR dan ini saya share di Google Classroom-nya untuk membantu saudara memahami di setiap pertemuannya. Baik, seperti itu. Kita sudah perkenalan dengan dosen pengampunya, juga kita sudah perkenalan di mata kuliahnya setidaknya di depan. Saya rasa sudah cukup. Kita lanjutkan di diskusi pertemuan pertama yang akan datang. Terima kasih. Selamat pagi, semangat pagi semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.